So guys, jadi gue mau bahas Euro ya. Pertandingan kemarin itu kita mulai dari Belgia melawan Slovakia. Ya, Slovakia menang 1-0 berkat gol blunder dari Doku ya. Doku yang salah passing itu diantisipasi dan didapatkan oleh pemain Slovakia. Memang berhasil ditepis oleh kiper Kastel. Tapi sayangnya reboundnya dapat pemain Kroasia lagi oleh Sekrans ya. Dan itu akhirnya gol 1-0 di menit ke-7 keunggulan Slovakia. Oke, gue bahas sedikit. Belgia ini memang terjadi perubahan generasi ya, setelah Eden Hazard, Kompany dan lain-lain. Sekarang yang tersisa mungkin pemain senior cuman Kevin De Bruyne, Lukaku, bahkan Courtois tidak ikut dalam Euro ini. Mungkin karena waktu itu kan Courtois cedera panjang dan juga kualifikasi dan segala macam, dia nggak ikut di timnas Belgia. Lalu keputusan pelatih itu tidak membawa Courtois ke dalam skuad. Gue rasa itu keputusan yang salah memang, yang agak merugikan karena kita tahu Courtois salah satu kiper terbaik di dunia bahkan untuk saat ini. Jadi Kastel yang sebagai kipernya. Tapi gue rasa memang pertandingan kemarin dia bermain cukup bagus, tapi ya kembali lagi dia masih levelnya di bawah Courtois lah. Oke, kita lihat dari statistik. Memang Belgia menguasai possession 61 banding 39. XG Belgia 1,91 dan Slovakia cuma 0,5. Terus big chance mereka ada 4, total tembakan 16, dan Belgia sempat waktu itu ketinggalan, dan juga di babak kedua kalau nggak salah Belgia dapat beberapa peluang, dan terutama gol-gol yang dianulir. Waktu itu golnya Lukaku itu memang posisinya offside, dia passing dan heading, temennya itu kalau nggak salah Onana heading, terus dapat oleh Lukaku, dan sayangnya memang itu tidak gol karena posisi Lukaku memang offside gitu. Akhirnya Trossard mungkin juga bermain cukup bagus. Doku ya seperti biasa dribble, menusuk ke dalam, melakukan passing ke kotak penalti, tapi memang masih untuk defense Slovakia cukup solid lah gue rasa. Slovakia juga bermainnya pertahanan mereka cukup solid, dan berkali-kali Belgia gagal untuk cetak gol gitu. Dan juga kembali lagi Belgia dapat satu peluang, itu kalau nggak salah handsball ya. Memang pemain Belgia, gue lupa namanya itu Carrasco atau kalau nggak salah, dia lebih dulu menyentuh bola, tangannya kena bola, lalu melakukan passing ke Lukaku dan gol. Tapi sayangnya dicek oleh VAR, ada indikasi handsball. Dan sekarang memang teknologi yang dipakai di Euro ini cukup menarik. Jadi di bola yang baru ini dia ada chip untuk mendeteksi bahwa itu handsball atau enggak gitu. Jadi ya sekecil apapun sentuhan pasti akan bisa dicek oleh VAR, dan juga teknologi ini bisa mendeteksi bahwa itu adalah handsball. Akhirnya VAR nyuruh wasit utama untuk ngecek, dan memang handsball gitu. Jadi gak ada gol. Padahal itu di menit 88 ya. Di menit 57 juga golnya offside. Jadi ya memang Belgia kurang beruntung sih untuk di match kali ini. Dan Slovakia, memang gue rasa Belgia dan Slovakia ini bermain cukup hampir sama level mereka ya. Tapi ya it's okay lah, masih banyak peluang karena Belgia itu satu grup dengan Rumania dan juga Ukraina, jadi mereka masih punya peluang untuk lolos. Sementara Rumania kemarin itu menang 3-0 atas Ukraina, timnya Mudryk. Ya ini jadi cukup seru ya. Memang tidak ada tim Belgia diuntungkan, difavoritkan, tapi juga Rumania dan Slovakia cukup oke lah. Ukraina gue rasa enggak sih. Kalau gue bahas sedikit pertandingan Rumania dan Ukraina, Ukraina ini di atas kertas mereka punya pemain yang seperti bermain banyak,
bintang lah istilahnya, seperti Zinchenko, terus juga kipernya Lunin, Mudryk juga gitu. Tapi ya kembali lagi di menit ke-29 mereka udah kecolongan tembakan dari luar kotak penalti. Terus di babak kedua mereka kecolongan 2 gol lagi. Ya gua rasa tim ini apa ya istilahnya, mereka sangat susah untuk membangun serangan. Mereka fokus kepada long ball dan juga crossing ke kotak penalti gitu. Tapi sayangnya memang Mudryk mungkin punya kontribusi besar, tapi dia berkali-kali juga hilang bola. Dan gue rasa ya susah sih, memang level Ukraina ya segitu gitu. Jadi ya memang gak menyangka juga bahwa bakal dibantai oleh Rumania 3-0. Tapi gue rasa defense Ukraina itu jelek gitu. Koordinasi antar pemain belakang dan juga kiper itu agak kurang. Jadi ya still Ukraina memang masih punya peluang, tapi gue rasa sulit untuk bisa lolos ke babak selanjutnya ya. Kembali lagi Rumania membuktikan bahwa mereka punya mental dan mereka cukup konsisten dalam memanfaatkan peluang-peluang dan juga efektif sih. Mereka shoot di luar kotak penalti juga gitu, terus juga defense, skill individu masuk untuk mencetak gol ya, which is good lah. Pertandingan cukup seru di babak pertama dan babak kedua. Nah lanjut di match terakhir itu Austria melawan Prancis. Gue rasa Prancis bakal menang mudah, ternyata memang Prancis agak kesusahan gitu. Kita mulai dari line up-nya Prancis itu kipernya Maignan, terus juga Theo Hernandez wingback dan juga Koundé di kanan, Upamecano dengan William Saliba sebagai center back. Nah di tengah ini menarik karena cukup padat ya pemain-pemain tengah Prancis ini, ada Kante, Rabiot, Tchouaméni, Camavinga juga. Banyak lah pemain-pemain yang cukup potensial untuk pemain tengah Prancis. Terus di depannya sedikit ada Griezmann, sayapnya ada Dembele dan juga Thuram, dan di depan Kylian Mbappé. Ya kita tahu ini Prancis debut Mbappé ini punya kontribusi besar lah waktu itu di pertandingan Piala Dunia ya, menggendong Prancis. Dan ternyata Prancis satu pool dengan Belanda dan juga Polandia ya. Belanda di peringkat pertama karena menang sebenarnya sama 3 poin dengan Prancis sih. Cuman goal difference pun juga sama sih. Cuma mereka unggul dengan lebih banyak mencetak gol, 2-1 kemarin waktu melawan Polandia. Oke, dari segi statistik mereka cukup berimbang ya, walaupun memang Austria lebih bertahan dan Prancis lebih ngotot banget untuk cetak gol. Akhirnya di menit ke-38 itu gol bunuh diri. Jadi Mbappé itu mau crossing tapi pemain Austria headingnya gagal mengantisipasi dan headingnya malah ke gawang sendiri dan jadi gol gitu. Jadi ya beruntung Prancis dapat 1 gol. Akhirnya seiring berjalannya waktu Prancis mencoba untuk menambah keunggulan, tapi mereka memang susah. Dan juga Mbappé juga sempat one on one depan gawang, sayangnya placingnya masih sedikit melebar. Terus juga ada banyak sih, mereka punya banyak peluang, tapi memang Austria cukup oke lah untuk defense lah. Tapi gue mau notice ternyata Kylian Mbappé cedera, hidungnya patah karena berbenturan di waktu itu di menit ke 90-an ya, atau 80 atau 90 gue lupa. Tapi itu ternyata hidungnya patah gitu. Dan ternyata dikonfirmasi oleh pihak Prancis atau coachnya Didier Deschamps bilang bahwa Mbappé tetap bakal bermain walaupun harus menggunakan topeng gitu. Jadi ya tidak bisa operasi karena memang peran Mbappé ini penting banget. Mungkin setelah Euro dia bakal melakukan treatment operasi, tapi ya untuk sementara memang butuh banget Mbappé untuk Prancis ini gitu. Dembele juga punya kontribusi besar, tapi ya kembali lagi paling besar kontribusinya Mbappé dan Griezmann sih. Oke lah, jadi itu singkat pertandingan, review pertandingan 3 pertandingan Euro tadi. Dan gue rasa memang cukup menarik karena tim-tim yang tidak diunggulkan mereka bisa mengimbangi lah tim-tim unggulan sih, atau tim-tim yang di atas mereka levelnya. Oke, see you di video selanjutnya.